Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Almanfaluti dari kelas AKS 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penggelapan pajak. Penggelapan pajak didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan bukan semata-mata karena keinginan untuk menghindari beban finansial. Secara teoritis, tindakan ini merupakan upaya ilegal untuk mengecilkan jumlah pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab multidimensi. Teori penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis itu keputusan seseorang untuk menggelapkan pajak seringkali dipicu oleh persepsi individu terhadap sistem yang ada. Selanjutnya faktor sosial. Faktor sosial yaitu lingkungan sosial memegang peranan penting. Jika lingkungan sekitar membenarkan atau menganggap tindakan tersebut lumrah, kecenderungan penggelapan akan meningkat. Selanjutnya faktor moral. Rendahnya kesadaran dan moral pajak masyarakat membuat tindakan penggelapan dianggap bukan sebagai pelanggaran etika yang serius. Terakhir yaitu ketidakpercayaan pada otoritas. Seseorang cenderung melakukan penggelapan jika merasa sistem pajak tidak adil atau tidak memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dalam pengelolaan uang pajak. Selanjutnya yaitu dampak terhadap perusahaan. Secara teoritis, meskipun penggelapan pajak memberikan manfaat finansial sementara, dalam jangka panjang tindakan ini membahayakan keberlanjutan bisnis. Dampaknya yaitu meliputi yang pertama, dampak finansial. Penalti atau bunga keterlambatan dan kewajiban pelunasan pajak yang menumpuk dapat mengacaukan aliran dana cash flow. Selanjutnya, dampak hukum. Risiko hukuman kriminal berupa denda hingga pemenjaraan bagi jajaran pimpinan perusahaan, serta risiko pembatalan izin operasional. Selanjutnya, dampak reputasi. Kerusakan nama baik yang berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat dan hambatan dalam membangun kemitraan internasional. Yang terakhir yaitu dampak internal. Pemicu perselisihan antar karyawan, menurunkan semangat kerja dan meningkatkan ongkos kepatuhan di masa depan. Selanjutnya strategi pencegahan. Upaya pencegahan penggelapan pajak tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum formal seperti memperketat sanksi. Strategi yang komprehensif harus mencakup yang pertama, meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan. Yang kedua, mendorong transparansi pemerintah dalam penggunaan dana pajak. Dan yang terakhir yaitu membangun kesadaran dan moral pajak di tengah masyarakat. Berikutnya, ilustrasi kasus penggelapan pajak perusahaan multinasional. PT Global Sinergi merupakan perusahaan multinasional yang memiliki beberapa cabang di negara lain seperti Vietnam, India, Spain, Filipina, dan Brasil selama tahun 2024. PT Global Sinergi memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri berupa 5 miliar, penghasilan dari Vietnam dengan tarif pajak 20% berupa 3 miliar, penghasilan dari India dengan tarif pajak 30% berupa 4 miliar, penghasilan dari Spain dengan tarif pajak 25 miliar berupa 6 miliar, penghasilan dari Filipina dengan tarif pajak 25% berupa 2,5 miliar, dan yang terakhir yaitu penghasilan dari Brasil dengan tarif pajak 34 miliar berupa 3,5 miliar. Dalam pelaporannya, PT Global Sinergi melakukan
penggelapan pajak dengan tidak melaporkan penghasilan dari Spain dan Filipina, serta melaporkan laba dari India hanya sebesar 2 miliar. Pertanyaannya, berapakah kerugian negara atas penggelapan pajak yang dilakukan PT Global Sinergi? Menghitung total penghasilan kena pajak seharusnya. Penghasilan dalam negeri 5 miliar, penghasilan dari Vietnam 3 miliar, penghasilan dari India 4 miliar, penghasilan dari Spain 6 miliar, penghasilan dari Filipina 2,5 miliar, penghasilan dari Brazil 3,5 miliar, dan di total semua berjumlah 24 miliar. Menghitung total PPh terutang seharusnya 22% dikalikan 24 miliar sama dengan 5 miliar 5,280 miliar. Menghitung kredit pajak PPh pasal 24 seharusnya maksimal kredit adalah 22% sesuai tarif PPh Badan Indonesia. Vietnam 20%, 600 juta dapat dikreditkan penuh dikarenakan kurang dari 22%. India 30%, 880 juta maksimum kredit 22%. Spain 25%, 1,320 miliar, maksimum kredit 22%. Filipina 25%, 550 juta, maksimum kredit 22%. Brazil 34%, 770 juta, maksimum kredit 22%. Total kredit pajak seharusnya 4,120 miliar. PPh yang masih harus dibayar seharusnya 5,280 miliar dikurangi 4,120 miliar sama dengan 1,160 miliar. Berikutnya menghitung PPh yang dilaporkan setelah penggelapan. Yang pertama, total penghasilan dilaporkan 13,5 miliar tanpa Spain dan Filipina, India dipotong. Selanjutnya PPh terutang dilaporkan 22 miliar sama dengan 2 miliar 2,970 miliar. Total kredit pajak dilaporkan 1,810 miliar. PPh yang masih harus dibayar berjumlah 1,160 miliar. Total kerugian negara dihitung dari selisih PPh terutang asal penghasilan global yang tidak dilaporkan. PPh terutang seharusnya 5,280 miliar, PPh terutang dilaporkan 2,970 miliar, total kerugian negara yaitu 2,310 miliar. Dampak penggelapan bagi PT Global Sinergi. Berdasarkan teori dan skenario yang telah disusun, dampak penggelapan pajak bagi PT Global Sinergi sangat signifikan karena memicu kerugian di berbagai aspek secara sekaligus. Berikut adalah rincian dampaknya. Dampak finansial. Dari dampak finansial yaitu penalti dan bunga. Perusahaan harus menanggung beban denda penalti serta bunga atas keterlambatan pembayaran pajak yang tidak dilaporkan. Selanjutnya, pelunasan hutang pajak. Perusahaan diwajibkan melunasi seluruh kewajiban pajak yang sebelumnya disembunyikan. Dalam kasus ini potensi pajak sebesar 2,310 miliar. Selanjutnya, gangguan aliran dana. Kewajiban finansial yang mendadak ini dapat mengacaukan stabilitas kas perusahaan. Yang terakhir, kepercayaan investor. Penurunan transparansi dapat mengurangi kepercayaan para pemegang saham terhadap manajemen keuangan perusahaan. Selanjutnya, dasar dampak hukum. Yang pertama, sanksi kriminal. Tindakan ini dapat berakhir dengan hukuman pidana, baik berupa denda material,
yang besar maupun penjara bagi para pemimpin perusahaan. Yang kedua, izin operasional. Jika pelanggaran dilakukan secara berulang atau dalam skala besar, pemerintah berwenang melakukan pembatalan izin operasional perusahaan. Dampak terakhir, dampak reputasi dan operasional. Yang pertama, kerusakan nama baik. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap etika bisnis perusahaan. Yang kedua, hambatan kemitraan. Nama baik yang buruk mempersulit perusahaan dalam membangun kerjasama dengan rekan bisnis atau mitra internasional di masa depan. Yang selanjutnya, pengawasan ketat. Perusahaan akan masuk dalam daftar pengawasan khusus yang mengakibatkan peningkatan frekuensi pemeriksaan pajak di waktu mendatang. Yang terakhir yaitu kondisi internal. Penggelapan pajak berisiko memicu perselisihan antara karyawan, menjatuhkan semangat kerja, dan meningkatkan biaya kepatuhan karena prosedur audit internal yang harus diperketat. Selanjutnya, kesimpulan dampak. Meskipun penggelapan pajak mungkin memberikan manfaat keuangan dalam jangka pendek, secara teori dan praktik hal ini justru membawa kerugian jangka panjang yang membahayakan keberlanjutan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.